Jujur sedikit bau mah tapi dapat itu. Terus bisa lah. Belum masukkan lagi orangnya. Jadi juga kita tuh Total aja lo total kan pasti begini keluar gini lah. Biar jinnya keluar dengan sendirinya gini. Retaannya jumlah. Bisa.
Main lagi. Kemarin umur. Jadi burungnya masuk ke dalam, tapi kan kayak dia kembali. Burung keluar kan? Tapi kan aku sudah masuk ke zoom. Aku tadi baru kayak oh dia masuk ke kontainer. Ya, ini kita semua kan di TV tadi. Enggak, sudah masuk ke mana? Kita ke Terima kasih atas masuk pada Zoom Ulun malam ini. Jadi mohon maaf telah mengganggu waktunya di sela-sela waktu sibuk Bapak Ibu. Nah, jadi malam ini Ulun akan menampilkan RTL atau rencana tindak lanjut PJOK kelas 6 SD. Materi bola tangan. Oke. Pertama-tama, selamat datang. Saya Gustama Setiadi, SPD, Guru PJOK SD NCDR 1, akan membahas RTL tindak lanjut untuk pembelajaran bola tangan di kelas 6. Apa itu RTL? Yang pembelajaran bola tangan berdidik itu ialah yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dengan meningkatkan antusiasme mereka. Jadi anak-anak itu harus aktif dan ikut pembelajaran kita dengan gembira. Jadi tidak ada sifat paksaan untuk kita menyuruh anak untuk mengikuti pembelajaran. Hanya saja mereka pada saat ikut pembelajaran kita itu dengan riang gembira. Jadi bagaimana siasat kita untuk menarik perhatian anak tersebut? Nah, jadi anak-anak ini diusahakan senang aja. Kemudian pengalaman langsung. Nah, jadi anak-anak ini kita kenalkan bagaimana caranya untuk mendalami pembelajaran yang kita berikan itu. Nah, misalkan saja pembelajaran bola tangan tadi. Oh, anak-anak artinya karena anak-anak itu bisa mengenal pembelajaran bola tangan, dia mencoba untuk ikut, maka bola tangan itu ada manfaatnya untuk mereka. Kemudian pilihan kebebasan. Nah, anak tadi kita kasih pilihan dulu. Nah, misalkan seperti ini. Ini kita pembelajarannya adalah bola besar. Bola besar itu ada sepak bola, ada bola voli, ada bola tangan, ada juga bola basket. Nah, kita akan memberi pilihan. Jadi, we will give the choice to the children. Yang pertama, karena anak-anak itu yang mana yang bisa main semua dulu. Misalkan kita kasih pilihan, siapa yang suka bola, siapa yang mau bermain bola. Nah, misalkan kita bermain bola itu kalau perempuan otomatis mereka tidak memilih. Kemudian basketball itu hanya orang-orangnya saja. Dan apabila bola tangan, mereka akan semuanya untuk ikut bola tangan tersebut. Jadi secara otomatis. Nah,
Berikutnya adalah penumbuhan suara pilihan dan kepemilihan peserta didik. Nah, siswa itu nantinya ketika memilih, dia membangun rasa tanggung jawab. Oh, artinya dengan pilihan tersebut saya bertanggung jawab dengan pilihan bola tangan. Bagaimana itu? Bola tangan ketika ia memilih, artinya oh karena kita milih bola tangan, kita semua harus bisa nih, kita semua harus tarik nih. Nah, seperti itu. Kemudian motivasi. Nah, motivasi itu misalkan karena dia tahu bola tangan, bagaimana kalau kita nanti latihan? Bagaimana kalau kita nanti sama-sama latihan bola tangan? Nah, kemudian mengembangkan kemandirian. Nah, kemandirian tadi, siswa akan belajar berpikir kritis. Berpikir kritis itu seperti apa? Nah, jadinya kalau yang berpikir kritis tadi, mereka, oh, artinya bola tangan itu akan membuat kita jadi memilih kemandirian dia, jadi dia tertarik dan sebagainya. Indikator ketercapaian terukur. Nah, yang pertama adalah keterampilan motorik. Dengan pelajaran bola tangan ini, anak-anak jadi terampil, jadi mampu untuk melakukan olahraga bola tangan, baik teknik, baik juga geraknya, baik juga cara dia untuk memperluas skill mereka masing-masing. Kemudian sikap kerjasama. Nah, misalkan dari permainan itu biasanya tidak ada yang bermain sendiri. Nah, contohnya itu misalkan kita untuk belajar bola tangan itu kita ajarkan mereka, oh ini kita oper ke sini, supaya dia menghindar ke sini kita oper ke sana. Jadi kalian tidak boleh main sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian sportivitas. Nah, jadi anak-anak itu harus memahami ketika dia melakukan gerakan, oh ini misalkan dia melakukan lebih dari 3 langkah tadi, dia akan ada via tripling, dia tidak mampu melanjutkan, artinya dia melakukan pelanggaran. Jadi dia paham dan dia mengakui kesalahan masing-masing. Di sini ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, menentukan targetnya itu seperti apa? Misalkan anak mampu mendribel bola dengan benar. Anak mampu membawa bola dengan benar. Anak mampu melakukan shooting dengan benar. Itu tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian materinya apa? Nah, materi itu kita jelaskan. Misalkan kita belajar bola tangan tadi, nah, anak-anak itu kita kasih pemahaman. Nah, kita hari ini akan belajar bola tangan. Bola tangan itu sifatnya sama seperti sepak bola, tetapi hanya saja dia menembaknya itu dengan tangan, memainkan dengan tangan, dan sebagian aturannya diadopsi dari permainan bola basket. Jadi seperti itu. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran seperti apa? Nah, jadi yang cocok untuk bola tangan itu kira-kira apa yang mau? Tergantung situasi sekolah. Penilaian. Nah, jadi growth-nya itu atau perkembangan peningkatannya, bagaimana dia mampu melihat melihat apa namanya kemampuan anak ini, misalkan dia awalnya tidak bisa menjadi bisa, dia awalnya menjadi tahu menjadi tahu. Nah, jadi penilaian itu bukan cuma fisik, kemudian pengetahuan. Evaluasinya seperti apa? Evaluasi ini kalau menurut saya sendiri melihat kemampuan dari anak tersebut, terus bagaimana materi yang kita ajarkan itu apakah ada perkembangan atau tidak. Berikutnya adalah deskripsi didik yang dilibatkan. Nah, kali ini saya akan melibatkan untuk kelas 6 SD. Nah, karena untuk kelas 6 SD dia memiliki kemampuan yang katakanlah sudah matang untuk bermain bola tangan. Nah, jadi kalau kita kasih di kelas 3, kelas 2, saya rasa belum cukup untuk keterampilan motorik mereka. Yang pas, yang tidak ada risiko, bukan tidak ada risiko, tapi lebih minimal risiko itu di kelas 6. Kemudian ada keanekaragaman di sini. Keanekaragaman seperti apa? Nah, jadi yang mencakup semua siswa itu memastikan mereka semua belajar. Nah, jadi dari bola tangan ini tidak ada yang menganggur. Saya nanti akan kasih lihat videonya bahwa pada pembelajaran bola tangan ini semua anak itu bergerak antusias. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran STEM. Jadi ada di situ yang menjadi kiper, yang menjadi pemain, ada yang menjadi penilai atau pengamat, ada juga menjadi wasit. Semuanya itu jadi tahu.
Kemudian pemberian perhatian. Nah, anak-anak pada pemateri bola tangan ini lebih minimal yang pemberian perhatian ketimbang sepak bola. Karena semua anak ini ya bisa dikatakan bisa digeneralisasikan untuk memahami pelajaran tersebut. Kecuali kita ada kesulitan, misalkan kebanyakan itu di peraturan yang tentang mainnya. Nah, lini masa perencanaan dan pelaksanaan seperti apa? Perencanaan LTL terpadu pada bulan X. Nah, katakanlah kita melaksanakan pada bulan November. November tanggal awal minggu lah. Nah, kemudian kita lakukan berlangsung selama 3 minggu. 3 minggu, misalnya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Evaluasinya seperti apa? Apakah berhasil atau tidak? Seperti itu. Potensi tantangan pelaksanaannya. Yang pertama adalah waktu terbatas untuk latihan. Oke, itu benar sekali. Karena PJOK itu di sekolah hanya dikasih waktu 1 minggu 1 kali. Otomatis kita memerlukan latihan tambahan. Nah, kemudian keterampilan siswa mungkin kesulitan menguasai teknik dasar. Kalau untuk teknik dasar saya rasa mereka cepat. Tetapi yang membuat sulit itu adalah mereka mendalami keterampilan yang digabungkan dengan peraturan yang ada di bola tangan. Kemudian cuaca. Nah, cuaca pada bulan ini ya banyak hujannya, banyak hujan. Nah, tetapi tidak mengganggu ketika cuaca itu reda dan kita juga memakai gor apabila terjadi hujan. Alhamdulillah selama pelaksanaan tidak ada hujan, ya alhamdulillah sekali. Nah, rencana solusi mengatasi tantangan. Yang pertama sesi latihan tadi. Sesi latihan itu jadi kita tidak terfokus pada hari pembelajaran PJOK, kita di luar. Kita berikan latihan-latihan yang tepat. Misalkan hari ini kita latihan untuk menguasai dribblingnya. Dua hari kemudian kita untuk penguasaan melempar, kemudian menguasai untuk menangkap. Jadi ada beberapa sesi yang kita bagi dalam 1 minggu. Bisa 1 minggu 2 kali itu boleh. Latihan tambahan. Nah, latihan tambahan itu ya bisa saja dia dibimbing oleh pelatih atau di latihan sendiri. Yang penting anak itu mampu untuk melakukan kegiatan pembelajaran bola tangan. Nah, kemudian jadwal fleksibel. Fleksibel ini jadi kita tidak bisa mematok misalkan latihan itu hari Senin. Bisa saja Selasa. Bisa saja misalkan kita jam 2 hujan, bisa saja jam 4. Jadi tidak perlu mengikat. Jadi jam berapapun asal bisa. Yang terakhir adalah keterlibatan komunitas. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu mendukung atau tidak, suka atau tidak. Nah, apabila tidak suka, mereka otomatis tidak mendukung. Cuman harapan kita adalah orang tua menyukai kegiatan pembelajaran bola tangan ini. Nah, jadi selain untuk kesehatan, mereka juga berkesempatan menjadi atletnya. Jadi seperti itu. Kebanyakan orang tua yang pernah saya alami, mereka tidak hanya mengharapkan anaknya itu sekedar latihan, tapi goalnya anak itu latihan itu di mana? Kalau goalnya latihan, terus itu jadi atlet dan berprestasi, otomatis ya banyak yang ikut. Kemudian yang kedua ada ahli olahraga. Nah, kebetulan di daerah Cindealus itu sangat banyak sekali ahli olahraga untuk bola tangan. Apalagi di sini juga dilengkapi fasilitas dekat dengan kampus olahraga. Jadi untuk kegiatan di bola tangan ini sangat terbantu. Nah, jadi saya kira untuk bola tangan penerapan di SD Cindealus ini berpotensi untuk melakukan kegiatan pembelajarannya. Nah, saya rasa penjelasan saya cukup. Teman-teman, terima kasih atas ketersediaan kalian untuk mengikuti Zoom Ulun pada malam ini. Akhir kata saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih sebutan, makasih. Thank you. Assalamualaikum.